Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Juru Bicara dan masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, sebelumnya kita sudah membahas bahwa Kominfo hingga 11 Januari 2024 ini telah men-take down 51 konten yang mengandung hoax pemilu 2024 begitu. Lantas, apa kiranya yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak terlibat sebagai penyebar? Apa pendekatan yang dilakukan oleh Kominfo terhadap platform agar ini terhenti begitu, Pak Dirjen? Ya, ini begini, hoax bagaimanapun juga dia beredar melalui platform. Ya, hoax itu ada karena dia cepat tersebar karena adanya platform. Ya, karena difasilitasi atau dimediasi oleh platform. Dulu juga sudah ada hoax, tapi penyebarannya kan tidak semasif sekarang karena dulu belum ada media sosial begitu. Nah, karena itu kita ajak juga media sosial pertama-tama ya, agar masyarakat tidak terpapar hoax, ya kita ajak media sosial, kita bicara dengan mereka, bagaimana mereka ikut mendukung pemilu yang damai di Indonesia, misalnya melalui kampanye. Jadi para platform ini juga sudah melakukan kampanye-kampanye pemilu damai. Yang kedua, ya tentu kita mengingatkan mereka terus ya, agar ya dalam kesempatan pertama bila menemukan hoax ya segera di take down ya supaya itu tidak tersebar di masyarakat dan masyarakat tidak terpengaruh ataupun terpapar begitu ya. Ya cobalah ciptakan teknologi atau apa begitu yang bisa mengidentifikasi secara cepat kalau ada hoax di platform mereka masing-masing. Misalnya dengan teknologi watermarking yang sekarang sedang dikembangkan begitu ya. Nah, yang lain lagi tentu yang kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat, yang mengedukasi masyarakat untuk tidak terpengaruh hoax, tidak membuat hoax, tidak menyebarkan hoax. Kita mengajak masyarakat untuk berpikir kritis di era informasi yang luber ini, begitu. Informasi itu kan sekarang mengalir deras. Ya tentu kita harus kritis, apalagi kalau informasi itu lewat media sosial. Nah, yang lain lagi tentu kita ajak masyarakat untuk segera melaporkan kalau menemukan hoax di media sosial. Bukannya menyebarkan, tapi masyarakat melaporkan kepada Kominfo melalui aduankonten.id, nah, sehingga Kominfo bisa mengambil langkah take down ataupun mengklarifikasi atau mengkontra narasi, sehingga hoax itu tidak tersebar luas ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak terpapar, ya, tidak terpengaruh oleh hoax tersebut. Baik, kalau kita mendengar kata take down begitu Pak Dirjen, ini sempat riuh ramai juga di jagat media sosial, di mana di Twitter ataupun X ini salah satu kandidat paslon begitu Pak. Ada yang namanya tidak bisa ditemukan di platform tersebut. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi Pak Dirjen? Apakah memang Kementerian Kominfo ada sangkut pautnya dengan hal ini atau seperti apa? Iya, jadi kita sudah mengklarifikasi ke X ya. Memang sejumlah media bertanya kepada saya. Ya, saya sampaikan kepada mereka, ya tanyakan ke X begitu. Kominfo tidak tahu menahu dalam hal ini, hilangnya kata kunci dengan nama satu kandidat, ya begitu. Nah, kemudian Kominfo dalam hal ini Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sudah mengklarifikasi kepada X ya, dan ternyata menurut X yang di Singapura ada serangan bot kepada nama tersebut, kepada kata kunci tersebut begitu. Nah, jadi ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya nama itu disangkut pautkan dengan hal-hal yang negatif, tentu bisa dicegah ya, bisa dicegah begitu. Nah, karena itu kita meminta X ya untuk kalau sudah diselesaikan, jadi siapa X ini sudah menangani persoalan ini. Nah, sehingga jadi keywordnya itu sudah bisa dipakai. Artinya nama kandidat itu sudah ada lagi ya, sudah tercantum di X. Nah, kira-kira seperti itu kejadian sesungguhnya begitu. Ya, dan Kominfo tentu concern karena sebagai pemerintah kita harus
bersikap adil. Kita ingin mewujudkan pemilu yang adil begitu ya. Pemilu yang jujur dan adil. Nah, karena itu kita juga harus concern bila ada salah satu kandidat yang katakanlah quote unquote mengalami diskriminasi di media sosial. Ya, diskriminasi di media sosial apapun penyebabnya itu. Kira-kira begitu. Baik, tentu dalam hal ini Kementerian Kominfo menjadi jembatan begitu ya Pak, antara platform Ya, dengan keresahan masyarakat untuk menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan ya. tersebut. Jadi itu akunnya, namanya itu keywordnya itu ya kita sebut saja Mahfud ya, salah satu Baik, kandidat. Jadi cawapres ya, nomor urut nomor 03 tiga, begitu. Dan itu ada bot spam atau ya, bot spamming istilahnya. Jadi spam yang oke. masuk kalau kita cari kata kunci itu begitu. Nah, tapi ini sudah ditangani oleh X di Singapura dan sudah melakukan pemulihan. Ya, bahkan bot ini juga sebetulnya akan menimbulkan keresahan baru untuk masyarakat begitu Pak. Nah, Ya, bagaimana bot ini kemudian digerakkan untuk bisa memanipulasi isu dan juga bisa menjaga arus lini masa di ruang digital. Lantas apa langkah yang dilakukan untuk Kementerian Kominfo untuk iya, meluruskan hal ini jadi Pak? iya, memang bot ini kan istilahnya buzzer tapi mesin ya begitu ya. Ya, Ya, mesin yang bisa menduplikasi, bisa menyebarkan secara masif satu konten di media sosial. Ya tentu kita harus antisipasi. Ya kalau yang disebarkan secara masif itu bagus, informasi benar. Kalau yang disebarkan itu merupakan serangan misalnya kepada orang atau dalam hal ini kandidat tertentu, tentu kan tidak baik. Ya tidak baik harus kita tanggulangi begitu. Nah, yang sangat mungkin menanggulangi bot tentu saja adalah platform. Ya platform. Beberapa platform itu sudah bisa mengidentifikasi bila satu pesan itu disebarkan oleh bot. Ya contoh tadi itu, ya nama Pak Mahfud hilang dari pencarian X begitu misalnya, ya, itu karena X bisa mengidentifikasi bahwa ini yang bekerja adalah bot spamming tadi itu begitu. Nah, teknologi platform itu sudah bisa mengidentifikasi. Ya, jadi teknologi dilawan dengan teknologi ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. ya, Nah, itu yang dilakukan oleh platform. Jadi misalnya di salah satu platform, memang biasanya baru ketahuan setelah beberapa hari ya. Misalkan seminggu, kalau dia menyebarkan satu informasi dan kelihatan polanya, itu si platform bisa mengidentifikasi dan kemudian mematikan atau memban bot tersebut seperti dalam kasus Pak Mahfud tadi itu. Ya, jadi saya kira berpulang kepada platform ya, pemerintah dalam hal ini sudah melakukan pendekatan dengan platform. baik. Dalam hal ini adanya hubungan sebab akibat begitu ya Pak. Tidak terjadi Ya, begitu saja, namun sebelumnya ini telah teridentifikasi oleh teknologi bahwa ini terjadi adanya bot spamming begitu. Nah, kami akan juga membahas mengenai ancaman teknologi lainnya Pak Dirjen dalam demokrasi kita saat ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Juru Bicara.